Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Happy Sunday. Wah, adik-adik, hari ini kita lagi-lagi masih ada di rumah. Tapi adik-adik tahu nggak? Dimanapun kita beribadah, di gedung gereja ataupun di rumah atau di mana saja kita ada saat ini, dimanapun kita tetap boleh menyembah Tuhan kita. Itulah hebatnya Tuhan kita ya. Kita tidak terbatas ruangan, tidak terbatas waktu. Kapanpun kita bisa menyembah Tuhan. Bahkan saat kita beribadah hari ini di rumah ini pun kita juga boleh beribadah, menyembah, memuji Tuhan. Kak Pilia bersyukur hari ini adik-adik masih dalam keadaan sehat, boleh ikut ibadah sama-sama dengan Kak Pilia hari ini. Kak Pilia mau ajak kita nyanyikan sebuah lagu bersama dengan teman-teman Kak Pilia berikut ini. Ayo kita sama-sama nyanyikan lagu ini.
adik-adik, tadi kita sudah melihat beberapa dari mama-mama kita menyanyikan ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Terpujilah Tuhan Allah kita yang sungguh besar kuasanya. Meskipun kita dalam keadaan sulit mungkin saat ini, tapi Tuhan kita tidak kurang kuasanya. Kita sama-sama masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, karena Engkau sungguh berkuasa, karena Engkau sungguh memegang seluruh hidup kami di tangan Tuhan. Dan dimanapun kami ada, kami bersyukur karena kami masih boleh menyembah, memuji Tuhan. Tuhan, biarlah ibadah kami hari ini, kami tetap boleh memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kami tetap boleh memuji dan menyembah dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berbicaralah kepada kami melalui ibadah hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Wah, adik-adik, tadi Kak Pilia sudah ajak kita menyanyi sama-sama. Nah, tadi sebelum Kak Pilia memulai rekaman ini nih, Kak Pilia baca sebuah artikel di internet yang menarik ya. Ada sebuah web itu ceritanya gini judulnya. Manusia tidak bisa hidup di bumi tanpa 5 hewan ini. Wah, ada keterangannya manusia nggak bisa hidup tanpa 5 hewan ini. Hewan apa itu? Wah, menariknya nih ya. Di dalam yang Kak Pilia, artikel yang Kak Pilia baca nih, yang pertama yang dibilang siapa? Semut. Semut. Ternyata adik-adik, spesies semut ya yang hidup di dalam tanah itu sangat membantu untuk pembusukan dan menghasilkan lebih banyak tanah daripada cacing tanah loh. Jadi semut itu yang ada di dalam tanah, dia itu membantu, dia kan menggali terowongan, kemudian mereka mendaur ulang nutrisi, gizi-gizi yang ada di dalam tanah itu. Dan kegiatan itu sangat penting untuk menjaga tanah untuk pertumbuhan tanaman. Jadi hewan yang sangat penting bagi hidup kita apa? Semut. Yang kedua, wah ada lagi nih, hewan yang namanya rayap. Ini nih. Padahal rayap ini sangat jengkelin. Rayap ini kenapa jengkelin? Karena dia tuh suka menggerogoti kayu-kayu di dalam rumah. Sehingga kadang-kadang tiba-tiba rumah kita ini keropos-keropos kayunya, lubang-lubang karena ada rayapnya. Tapi adik tahu nggak? Ternyata rayap ini sangat penting. Karena mereka itu hanya memakan akar kayu dan kulit kayu dan batang kayu yang telah membusuk. Jadi mereka makan makanan yang membusuk itu, makan bahan-bahan yang membusuk itu, kayu-kayu itu, berarti mereka memainkan peran penting dalam daur ulang energi ekosistem. Wah, jadi supaya menghancurkan kayu-kayu itu menghasilkan energi ekosistem yang baru. Bisa menyeimbangkan katanya siklus biogeokimia. Wah, canggih banget ya bahasanya. Ternyata rayap yang menjengkelkan ini, yang mengganggu ini juga penting bagi hidup kita. Yang ketiga, dikatakan kelelawar. Padahal Kak Pilia takut kalau ada kelelawar ya. Tapi ternyata adik-adik, kelelawar ini yang sering digambarkan sebagai makhluk yang menyeramkan, itu sangat penting bagi ekosistem. Adik-adik tahu nggak? Kelelawar itu mengendalikan populasi serangga yang dianggap hama dengan memangsa serangga-serangga itu. Tentu para petani itu mesti berterima kasih kepada mereka yang merasa terganggu oleh hama-hama itu. Ya kan banyak hama yang makan tumbuhannya Pak petani itu. Nah, si kelelawar ini makan hama-hama itu. Dan selain itu, kotorannya nih, kotoran kelelawar tuh itu memiliki peran penting untuk penyebaran tanaman. Hebat ya adik-adik. Ternyata dia bukan hanya mengerikan, tapi juga sangat penting. Yang keempat adik-adik yang penting. Wah, yang ini, kalau ini Kak Pilia suka lihat dan dengarnya nih. Burung. Burung apapun. Ternyata burung itu berperan dalam pengendalian hama serangga. Untuk daur ulang nutrisi. Untuk bioindikasi kesehatan ekosistem. Waduh, susah nih ya. Untuk penyerbukan tanaman dan penyebaran benih. Wah, dan buat kita nih manusia, kenapa burung itu penting? Karena burung itu membuat orang memandang atau mendengar kicauannya itu merasa terhibur hatinya. Nah, adik-adik coba, mungkin ada di antara kalian yang memelihara peliharaan
binatang peliharaan burung ya. Seneng ya kalau lihat burung itu indah, kicauannya merdu. Wah, asik ya. Nah, sekarang binatang terakhir yang dibilang sangat penting bagi bumi, apa? Plankton. Plankton. Oh, kalau adik-adik ingat filmnya SpongeBob tuh ada tuh ya plankton itu ya. Nah, tapi di sini ternyata dikatakan plankton ini adalah penghasil oksigen terbesar di muka bumi. Dia itu menghasilkan oksigen yang kita hirup, ternyata nggak cuma tumbuhan, plankton juga. Dan dia membuang karbon dioksida dari atmosfer dan secara umum mempertahankan kondisi bumi ini agar layak ditinggali manusia. Nggak tanggung-tanggung. Plankton ini memberikan setengah dari oksigen yang ada di bumi. Jadi setiap peneliti ya, dalam setiap studinya, dalam setiap penelitiannya selalu menekankan manusia yang memiliki kesadaran tinggi perlu menaruh perhatian lebih untuk menjaga hewan-hewan ini tetap bertahan hidup di bumi. Adik-adik tahu nggak? Kenapa hewan-hewan ini penting? Ya, karena mereka itu sejak awal penciptaan memang Tuhan itu sudah mengatur pentingnya para penghuni bumi ini. Jadi dari awal Tuhan menciptakan dunia ini, Tuhan sudah mengatur bahwa setiap yang Tuhan ciptakan ini, setiap hewan, setiap tumbuhan, segala sesuatu yang Tuhan ciptakan, ini sudah diatur dan ditata sedemikian rupa oleh Tuhan dan sangat penting. Para penghuni bumi ini kita sebut dengan habitat. Apa itu Kak habitat? Nah, adik-adik Kak Pilih akan bacakan di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-31. Di situ akan diceritakan tentang para habitat. Habitat itu apa? Kita lihat ya. Ini adalah kisah tentang penciptaan para habitat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Habitat yang pertama adalah makhluk hidup yang berkeriapan dalam air dan burung yang berterbangan di atas bumi dan melintasi cakrawala. Wah, adik-adik, habitat ini diciptakan oleh Tuhan sedemikian rupa dan sebegitu bagusnya memenuhi air, memenuhi mereka melintasi cakrawala, ada di atas langit. Dan Tuhan katakan apa? Tuhan katakan sangat baik. Adik-adik, habitat yang berikutnya yang Kak Pilih akan bacakan yaitu di dalam ayat yang ke-24. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar. Dan Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Semua binatang Tuhan ciptakan sebagai habitat di dalam bumi kita ini. Dan semua itu baik. Jadi adik-adik kalau kita bilang, aku ngeri sama monyet atau sama simpanse. Ya adik-adik semuanya itu baik. Aku gak suka kucing. Aku gak suka anjing. Aku gak suka panda merah. Aku gak suka wombat. Adik-adik semuanya itu Tuhan ciptakan baik. Kita lihat habitat bumi yang berikutnya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Masih ada kelanjutannya adik-adik. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka.
Lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Kemudian Allah berkata apa? Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Adik-adik, itulah para habitant yang sudah Tuhan ciptakan. Habitant itu adalah apa? Penghuni bumi. Ada tadi dikatakan binatang di air, burung-burung di udara, binatang di daratan, binatang melata, binatang liar, segala ternak. Dan yang terpenting dari segalanya itu apa? Manusia. Karena manusia bukan hanya diciptakan seperti hanya binatang, tapi manusia tetap punya sebuah tugas. Tuhan menciptakan manusia dengan sebuah tugas. Tugasnya apa? Yaitu memelihara para habitat yang lain dan juga memelihara habitat. Wah, Kak bingung, ada habitat, ada habitat. Apa ini, Kak? Habitat itu adalah lingkungan tempat tinggal kita. Lingkungan kita, di mana kita ada, ini adalah habitat kita. Di gunung, di darat, di sungai, di laut, dimanapun kita ada, itu adalah habitat kita. Habitat adalah para penghuni bumi yang tadi Kak Pilia bacakan. Itu semua adalah habitat. Nah, adik-adik, manusia sebagai habitat yang paling spesial yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Manusia mempunyai tugas, yaitu apa? Memelihara habitat kita dan memelihara habitat yang lain. Kita memelihara lingkungan sekitar kita dan kita juga harus memelihara binatang-binatang yang juga Tuhan ciptakan. Wah, Kak, aku nggak suka binatang, di rumahku aku nggak pelihara binatang. Bukan itu maksudnya, adik-adik. Memelihara seperti itu baik, tapi kita juga harus memikirkan bagaimana para binatang itu hidup. Di mana mereka hidup, bagaimana lingkungan tempat mereka hidup, bagaimana kita bisa membantu agar para binatang ini juga bisa hidup dengan baik. Adik-adik, secara ringkas dan sederhana, Tuhan menciptakan habitat atau penghuni bumi agar menjadi sebuah habitat atau tempat yang dapat dipakai untuk kelangsungan hidup setiap penghuninya. Oleh sebab itu, sangat-sangat penting bagi kita untuk apa? Memelihara dan merawat habitat dan habitat ini. Adik-adik, manusia adalah salah satu habitat, salah satu penghuni bumi ini. Dan sebagai cara kita menghormati Tuhan Allah yang menciptakan kita dengan segala gambar dan rupanya itu, dengan begitu sempurnanya, yang Allah sendiri bahkan bilang kita sangat amat baik. Bagaimana cara kita menghormati Allah? Caranya adalah dengan kita punya tanggung jawab untuk peduli dan tanggung jawab untuk memelihara agar tetap habitat tempat kita tinggal ini dan habitat penghuni bumi yang lain ini juga tetap bisa hidup dengan baik, tetap bisa berlangsung dengan baik. Adik-adik, ada sebuah video tentang cara-cara sederhana bagaimana kita bisa memelihara habitat kita dan habitat kita. Mari kita saksikan video ini. Hey there, friends. I have a very important mission: to look after the environment and help so that kids like you join us in this task, which is vital for our planet. As you may already know, human beings and the environment are closely linked together. Every time people harm nature, they cause environmental problems. These problems involve damaging changes in the environment, many of which will be irreversible and will affect the health of all human beings. Look at this river. People have thrown waste in it. The water has been contaminated, and now nobody can drink it. Oh no! There are also many animals and living beings that will die because of contamination.
Luckily, it's in our hands to protect nature and look after the environment. That's why I want to share with you these 10 easy ways to look after the environment. Let's take a look. Turn off the lights and the electronic devices you're not using to save energy. Replace plastic bags with reusable cloth bags. It takes plastic bags years to decompose, and making them is a very contaminating process. Separate and recycle the different types of waste: organic, inorganic, containers, glass, or paper and cardboard. To avoid wasting water, make sure taps are completely turned off. The toilet is not a rubbish bin. Did you know that we waste 10 liters of water every time we flush the toilet? Have a shower instead of a bath. A 5-minute shower uses about 100 liters of water, while a full bath would use up to 250 liters. Turn off the water tap while brushing your teeth. If you didn't shut off the faucet, you would waste an average of 20 liters every time you brushed your teeth. Reuse paper. For example, remember that you can write on both sides of the sheet to maximize its use. Pick up your litter every time you go to the beach or the mountains. Respect and look after the animals, flowers, and trees around you. Easy ways to look after the environment, right? I'm sure you already know about them and do most of them. With simple actions like recycling, saving energy and water, and looking after all living beings, we contribute to a more sustainable planet. Do you know this word? A sustainable planet or city are those that provide people with a good quality of life without risking natural resources. This way, future generations will enjoy a wonderful planet where economic growth, environmental care, and social well-being are in balance. Remember, it's in your hands. Want to join us in our mission? Jadi adik-adik, ada sebuah pesan yang nyata di sini, pesan yang konkret bagi kita. Yaitu apa? Kita harus menjadi seorang penghuni bumi atau habitant yang bertanggung jawab dalam berperan menghargai dan merawat habitat kita dan habitant kita. Adik-adik, kita hidup di bumi bukan hanya kita sendiri. Kita butuh lingkungan kita. Kita butuh tumbuh-tumbuhan. Kita pun butuh binatang-binatang. Dan kita punya tugas dari Tuhan untuk memelihara alam ciptaan Tuhan ini. Mari adik-adik, kita gunakan segala apa yang kita bisa lakukan untuk memelihara ciptaan Tuhan. Ayat hafalan kita hari ini, ayat hafalan kita diambil dari Yohanes pasal 1 ayat yang ketiga. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh Tuhan, dan tanpa Dia, tanpa Tuhan, tidak ada segala sesuatu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Kalau bukan Tuhan yang menjadikan segala sesuatu di lingkungan kita, di sekitar kita, tumbuhan, binatang, alam semesta ciptaannya ini, maka semuanya itu tidak akan ada. Begitupun juga kita. Kalau Tuhan tidak ciptakan kita, maka kita pun hari ini tidak ada. Dan kita bersyukur kepada Tuhan karena aku ada hari ini. Semua karena anugerah Tuhan. Dan kita tetap ingat, kita punya tanggung jawab, kita punya tugas, yaitu memelihara alam ciptaan Tuhan. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita, memberikan bejana untuk Tuhan, berikan yang terbaik bagi Dia, rasa syukur kita pada Tuhan. Dan sambil kita menjalankan bejana untuk Tuhan, kita akan menyanyikan sebuah lagu.
selamanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Adik-adik, kita sudah boleh memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan ciptakan kami segala yang amat sangat baik. Tuhan ciptakan kami menurut gambar dan rupa Tuhan. Dan kami pun punya satu tugas untuk memelihara lingkungan sekitar kami. Memelihara lingkungan alam, memelihara binatang-binatang lain juga Tuhan. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan mampukan kami untuk boleh memelihara alam semesta ciptaan-Mu ini. Dan kami boleh hidup di dalam dunia ciptaan Tuhan ini dengan baik. Dengan kami boleh saling menjaga sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk ibadah kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. And Kak Pilia mau tetap pesankan adik-adik, hati-hati ya. Kita harus terus memakai protokol. Jangan keluar rumah jika memang tidak benar-benar urgent, tidak ada sesuatu hal kepentingan yang mendesak. Kita tidak usah keluar rumah. Kalaupun harus keluar rumah, pakailah masker. Jauhi kerumunan. Kita harus menjaga jarak, jangan terlalu dekat dengan orang lain. Adik-adik, ketemu lagi minggu depan ya di channel YouTube kita. Oke? Dan jangan lupa stay safe, stay healthy, stay at home. Don't forget to keep praying. And God bless you all. Bye-bye.